kita rasakan dari dua hal tadi, ya, antara lisan dengan kolbu, maka kolbu, akal yang ada di dalam kolbu itu akan menghasilkan satu ketenangan. Tapi lafal dzikir yang ada di lisan, maka ini sesungguhnya tidak akan memberikan efek sama sekali. Assalamualaikum Abah, Umi. Ya, semuanya. Ya, untuk mengenai soal kegelisahan atau kekhawatiran ya, Bah, itu kan sangat manusiawi ya. Saya sendiri seringkali merasakan hal itu. Cuman yang saya garis bawahi di sini, dulu sebelum saya mengenal Dzikrullah itu, sebelum ngaji lah, itu kalau kegelisahan itu berkepanjangan, kekhawatiran itu berkepanjangan gitu. Tapi sekarang bagusnya tuh seperti kayak macam ada sensor gitu ya. Jadi kita merasakan, oh saya mulai gelisah nih, pasti ada something gitu kan. Nah disitulah saya kejar, saya mulai memperbaiki keadaan, walaupun awalnya memang dalam keadaan seperti itu pasti kita agak malas untuk ibadah pun gitu. Tapi di situ saya mulai bahwa ini harus saya lawan gitu kan. Kembali saya menggaungkan dzikirnya serutin mungkin gitu. Nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan bahwa perbedaan saya dulu dan sekarang itu, kalau kekhawatiran itu adalah manusiawi, cuman dulu itu berkepanjangan dan bahkan hampir tanpa solusi. Tapi kalau sekarang ini hanya sekejap gitu. Mungkin bisa dibilang hitungan jam ya gitu loh, Bah. Jadi setelah itu, dan bagusnya saya menyadari ada sensor gitu loh. Oh ya, pasti aku ini kok gelisah ya, pasti ada sesuatu. Kalau dulu kan tidak diikuti, rasa itu diikuti sehingga asik banget berkolaborasi dengan setan barangkali ya bahayanya dulu ya. Kalau sekarang kan insya Allah sudah mulai ada kontrol gitu, Bah. Ya. Terus yang ini satu, yang kedua itu masalah tadi misalkan seperti tadi Pak Erlan bilang bahwa dalam keadaan tertentu manusia itu pasti katakanlah berdoa misalnya, dalam keadaan mau jalan dia Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, dalam keadaan genting atau apa dia pasti mengingat Allah gitu kan. Betul juga, sangat betul yang dikatakan Abah, dan memang itu betul bahwa komunis tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal doa mungkin gitu loh. Tapi kalau sebagai seorang Islam barangkali ya, itu pun dalam pengucapan doa itu kan bertahap, kualitasnya ya, Bah. Kualitasnya itu kan bertahap. Ada orang yang baca doa sambil misalkan mau jalan Bismillahirrahmanirrahim gitu, sambil bercanda seperti itu pun kan hasil dari itu semuanya itu kan beda gitu loh, Bah. Beda dengan kita kalau memang kita niat kusuk Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat Allah saat itu gitu. Jadi lafal Bismillahirrahmanirrahim itu berbeda makna saat beda juga cara pengucapan dan penghayatannya, gitu, Bah. Menurut saya begitu. Terima kasih, Abah. Ya, baik. Terima kasih, Bendang. Jadi yang pertama adalah apa yang dialami oleh Bendang itu menunjukkan bahwa akal itu sudah tumbuh, yang dimiliki oleh Bendang tadi sudah tumbuh. Mungkin dulu akal mati sama sekali, mikir aja, akhirnya terbebani hidup. Nah, itu sudah bagus ya. Artinya bahwa bisa jadi bahwa itu akal lebih dulu katakan 55-45 gitu. Jadi masih dirasakan itu berpikir ya. Bah. Kemudian yang kedua tadi, ya memang betul ya. Jadi karena kan ada nama kualitas ya. Antara lisan dengan kolbu berbeda. Maka kata Nabi, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalb. Ilmu yang ada di dalam kolbu, kata Nabi SAW. Fadzalikal ilmun nafi. Itulah yang bermanfaat. Wa ilmun ala lisan, kata Nabi. Dan ilmu yang ada di lisan ini. Maka ilmu yang ada di lisan ini, dia hanya pintar berhujjah saja. Apa yang bisa kita rasakan dari dua hal tadi?
antara lisan dengan kolbu. Maka kolbu, akal yang ada di kolbu itu akan menghasilkan satu ketenangan. Tapi lafal dzikir yang ada di lisan, maka ini sesungguhnya tidak akan memberikan efek sama sekali. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa ketika misalnya ada sesuatu kita masih merasakan kegelisahan, maka itu mempunyai makna bahwa pikiran itu masih ya bisa jadi mungkin akalnya masih dominan, tapi itu masih ada ya, ada dan masih ya katakanlah yang akal 55%, kemudian pikiran 45%, sehingga ini artinya apa? Masih memberikan imbas ya, kekhawatiran pemikiran ke dalam kolbu itu masih terasa. Ya, jadi cara mendeteksinya seperti itu. Jadi ketika misalnya si rasa ada was-was, ada masalah, artinya ada sesuatu hal yang harus masih kita benahi. Gitu. Nah tentu saja itu nanti frekuensinya, apakah mikir yang sangat atau ringan-ringan saja, itu juga menentukan kualitas, ya kualitas antara akal di satu sisi dan kualitas di satu sisi dari sisi pikiran, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang dialami oleh Bendang itu sudah pengalaman rohani yang bagus itu. Artinya sudah bisa mendeteksi gitu. Jadi kalau dulu misalnya ketika misalnya mikir nggak tahu kan solusinya seperti apa, ya alhamdulillah akal sudah mulai muncul gitu. Jadi barangkali itu kira-kira wallahu a'lam.